penuh. Indonesia Raya, merdeka, merdeka Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Jiwanya, bangunlah badannya untuk jaya. Indonesia Raya, marilah kita Indonesia bersatu. Dia udah bercantik-cantik ria menunjukkan bahwa Senayan adalah kehadiran kami adalah ini memperteguh bahwa saudara-saudara sebagai target yang maksimal. DPP partai satu-satunya menggunakan sebuah cara pemenangan itu dengan kumpulkan bersama dengan DPD dan penanggung jawab. Ya kami colok perintah Pak RT. Sekarang dengan datangnya saya, PDS yang di sekitar situ ya benar. Tapi mitigasi ketika kita ributkan yang kita bahas pertama adalah soal motion venue isi lintas TPS. Itu mitigasi. Kita penuhi di awal. Saking takutnya penanggung jawab memberi. Kalau INAU gimana cara menenangkan suaranya? Kami mendapatkan gambaran apa sesungguhnya yang sulit. coba mana yang nyalek? Itu yang pertama itu memenangkan partai Pak, bukan dirinya. Pada aplikasi Vision Pay. Baik, itu kendalanya di kemampuan dan sistem di handphonenya. Urusannya saksinya takut tidak ada. Nah, kenapa saksi ini harus diaktifasi? Agar saksi itu dari Pak Sekjen, kalau untuk saksi itu motion pay itu rata-rata gak baik di Kabupaten Bandung maupun di Palembang. Pantang menyerah, itulah pedomanmu, menuntaskan kemiskinan cita-cita. Persatuan dan kesatuan di antara kami di atas segala-galanya. Semuanya tidak ada orang lain, semuanya adalah saudara kami. Tiga. Di blok gitu ya. Jadi harus menggunakan beberapa sekitar 1.001 hari. Jadi agak dimudahkan dengan harus lebih paham. Yang udah di-upload. Masuk berapa? Di DPD sebagai apa? Udah di ACC. kalau sekarang DPP saya nanti Papilu verifikasi dulu dengan persetujuan. HP-nya Pak tidak pakai struktural, pakai DPC Pak. Si rekrutmen itu saya telepon katanya dibilang Pak Raufik dari awal saya dari hulu ke hilir dulu, dari Bapak Andri Aryansyah, Ketua DPD Kota Bekasi. Kami itu perlu ada penambahan tenaga administrasi. Jadi saya usul untuk mempercepat proses input data saksi. tingkatkan saja, perlu penyederhanaan sistem. Termasuk ke sistem sudah sejauh mana kinerja dari dapil saya, dan masing-masing sudah melakukan di masing-masing 4 dapil. Jadi saya 5.000 sekian, di total 16.000 sekian, 11.000 sekian, dan untuk kemudian dapil 1 di KBD, 2 di KBD, jadi dapil 3 dan 6 ya Bu ya, 3 dan 6 di Kabupaten. Memang kemudian ada Nah, untuk proses percepatan ini deadline-nya sampai dengan akhir Desember. Tadi ada kesepakatan dari para peserta rakor bahwa yang awalnya
penanggung jawab saksi itu adalah caleg DPR RI dan kemudian dibantu oleh DPD. Hari ini dirubah skemanya menjadi baik penanggung jawab saksi caleg DPR RI maupun DPD sama-sama sebagai penanggung jawab saksi. Jadi dijadikan satu kekuatan bersama. Nah, karena ini sudah menyatu, maka tugas yang diemban oleh DPD bersama penanggung jawab saksi itu secepatnya melakukan proses rekrutmen saksi untuk mengisi kebutuhan 140.000 TPS. Nah, tentu strategi yang digunakan adalah kita melakukan proses pengisian ini dengan merekrut nama-nama saksi secara offline. Karena awalnya sistem yang digunakan oleh Perindo itu berbasis online. Nah, hari ini ada kebijakan baru agar proses percepatan rekrutmen ini bisa segera dilakukan, maka yang dilakukan saat ini adalah didahulukan dulu proses rekrutmen secara offline. Jadi rekrutmen saksi dilakukan secara manual dulu. Yang terpenting, data saksi yang terkumpul itu harus sesuai dengan DPT yang ada. Jadi kalau ada nama-nama saksi di luar DPT itu harus ditolak. Karena ini sesuatu yang tidak kita butuhkan. Nah, yang kedua adalah bahwa saksi itu memang harus berdomisili di TPS yang bersangkutan. Jadi sudah ada kesepakatan bersama. Jadi ini mengukuhkan sebenarnya dari persyaratan yang sebelumnya bahwa saksi harus berdomisili di TPS yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, bahwa untuk memberikan semangat percepatan rekrutmen saksi, maka DPD kemudian oleh DPP diberikan semacam insentif agar gerak untuk melakukan percepatan ini bisa optimal. Dan tadi kesepakatannya adalah bahwa rekrutmen saksi itu harus sudah bisa diselesaikan di akhir Desember 2023. Nah, tentu saja ini sebuah tantangan, tetapi tantangan ini bisa kita atasi kalau kebersamaan itu bisa dilakukan. Jadi saya yakin kalau seluruh elemen partai di dapil, caleg dan DPD-nya kompak, maka limit akhir dari atau batas akhir dari rekrutmen saksi 31 Desember 2023 itu akan terlampaui. Nah, untuk Kabupaten Bandung sendiri itu harus terisi jumlah TPS sebanyak 11.034 ya. Itu harus terisi. Nah, artinya 11.034 orang itu harus mengisi posisi TPS ini. Catatannya seperti tadi. Saksi yang bertugas di TPS itu harus tercatat di DPT. Dan itu nanti akan diverifikasi. Kemudian di Kabupaten Bandung Barat itu ada 5.058 TPS. Ya, saya melihat teman-teman punya satu komitmen bahwa untuk memenangkan partai dalam pemilu 2024 itu tidak bisa lain kecuali menyiapkan saksi yang tangguh, saksi yang kompeten, saksi yang berdedikasi, saksi yang punya loyalitas tinggi. Dan oleh karena itu maka hal-hal ini akan dilakukan oleh teman-teman baik DPD maupun penanggung jawab saksi untuk bisa mendapatkan saksi dengan kriteria seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan saksi yang kita bisa rekrut dengan kriteria yang seperti ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan impact positif bagi Partai Perindo, sehingga dengan demikian maka parliamentary threshold itu bisa terlampaui. Syukur bisa di atas 4%. Ya, saya kira tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Oleh karena itu maka ajakan kami selaku baik sebagai caleg DPR RI maupun selaku unsur DPP Partai Perindo mengajak kepada seluruh elemen partai di Jawa Barat, khususnya di Dapil Jabar 2, untuk bisa sama-sama melakukan penuntasan tugas yang
dibebankan kepada kita. Jadi tugas-tugas ini tidak mungkin bisa kita selesaikan apabila tidak ada kesamaan langkah, kesamaan gerak, dan kesamaan komitmen. Oleh karenanya maka saya mengajak kepada seluruh elemen partai, apakah pengurus, apakah caleg, ataukah kader, ataukah simpatisan partai, semua bekerja bersama-sama, bergotong royong untuk mensukseskan tugas mulia ini.